pagi. Saya akan menjelaskan tentang whistleblowing system dan governance risk compliance dalam perspektif etika bisnis. Saya akan memulai dari pengertian whistleblowing system, yaitu tindakan melaporkan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan organisasi yang dilakukan oleh pihak internal kepada pihak yang dapat mengambil tindakan korektif. Sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pelaporan dan mendorong budaya integritas. Namun dapat pula whistleblowing system itu dimaknai sebagai upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pedoman ini juga mencakup mekanisme perlindungan terhadap pelapor dan prosedur pelaporan yang aman. Dua pengertian ini berada dalam perspektif yang berbeda. Yang pertama tentunya pada entitas sistem whistleblowing system pada entitas maupun organisasi. Yang kedua adalah pada pemerintahan. Kemudian tujuan dan manfaat dari whistleblowing system. Tujuannya untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini, kemudian menjaga reputasi dan integritas organisasi. Dan sebenarnya bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mewadahi sistem pelaporan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian manfaat dari whistleblowing system adalah memberikan saluran aman bagi pelapor dan meningkatkan kepercayaan publik dan internal terhadap organisasi. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan pelaporan atau whistleblowing dan pelapor atau whistleblower. Pelaporan dan pelapor dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, jenis-jenis pelaporannya apa saja kira-kira? Nah, ini coba diidentifikasikan menjadi 4 jenis pelaporan. Pelaporan yang dimaksud misalnya pengungkapan tentang tindak pelanggaran, kemudian tentang melawan hukum, perbuatan tidak etis, dan perbuatan merugikan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks pelaporan, yaitu menyangkut sistem pelaporan atau proses yang ada, tentunya jika perusahaan sudah memiliki whistleblowing system, maka pelaporan itu bersifat confidential atau rahasia, dan si pelapor tentunya atau pelaporan tersebut dilakukan dengan etika baik. Sementara itu siapa saja yang bisa melakukan pelaporan atau yang disebut dengan pelapor? Yaitu karyawan organisasi, pihak eksternal, misalnya pelanggan, supplier, vendor, kemudian publik atau masyarakat. Kemudian pelapor berkewajiban memberikan bukti, informasi, dan indikasi yang jelas agar dapat ditelusur dan ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk pelapor adalah bahwa entitas bisnis atau organisasi perlu memberikan perlindungan pada pelapor. Lalu yang selanjutnya adalah jenis pelanggaran atau yang disebut dengan wrongdoing. Yang pertama, pelanggar peraturan perundangan. Unsurnya apa saja? Antara lain adalah pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, markup terhadap laba atau
harga produk tertentu, kemudian penggunaan narkoba, lalu penggelapan. Kemudian yang kedua, melanggar pedoman etika perusahaan, yaitu benturan kepentingan serta pelecehan. Harassment itu tidak selalu dalam konteks bisnis, tetapi juga dapat dalam bentuk verbal, kemudian terlibat kegiatan masyarakat yang dilarang. Dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum, misalnya perusahaan tidak menerapkan standar akuntansi yang sesuai atau relevan dengan karakteristik perusahaan, dan melanggar prosedur operasional perusahaan, tindakan kecurangan, dan tindakan membahayakan keselamatan kerja. Yang terakhir dari materi ini adalah salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 16 SOJK 04 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Saudara-saudara juga perlu mengetahui dan ini menjadi dasar di dalam annual report di mana perusahaan yang mengungkapkan tentang sistem pelaporan atau whistleblowing system, maka perlu mengacu pada surat edaran tersebut. Nah, sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing atau whistleblowing system perusahaan publik paling sedikit memuat beberapa hal tersebut. Yang pertama, cara penyampaian laporan pelanggaran, kemudian perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, dan pihak yang mengelola pengaduan. Hasil dari penanganan pengaduan paling sedikit perlu ada jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku, kemudian tindak lanjut pengaduan. Nah, dalam konteks surat edaran tersebut, kita juga bisa memastikan apabila perusahaan benar-benar concern terhadap sistem pelaporan atau whistleblowing sistem pada perusahaan, itu dapat dilihat di annual report, tidak sekedar menyampaikan secara normatif, tapi dapat ditunjukkan dengan adanya pelaporan pengaduan, berapa banyak pelaporan pengaduan dalam waktu 1 tahun, dan berapa banyak yang bisa ditindaklanjuti, kemudian ada sanksi-sanksinya, dan itu ditunjukkan dalam bentuk data statistik. Jika perusahaan mengungkapkan hal seperti ini, berarti perusahaan terindikasi benar-benar menerapkan whistleblowing system pada perusahaan tersebut. Baik, selamat pagi, terima kasih.